Kameramen, Aki tidak ingin padepokan diserang dengan antek-antek mereka. Hati-hati kameramen. Kita harus menembus. Selamat. Apalagi Alek? Kenapa kau lagi yang menghalangi langkah Selamat? Aku akan tetap menghalangimu untuk pergi ke padepokan. Mimpi kau buruk. Aku tidak terima Ki. Jangan kau coba halangi langkah Selamat. Lebih baik kau pergi dari pergi Selamat. Jangan sampai kau benamkan di jalan ini Alek. Kalau kau berani jangan kau kerahkan orang-orang. Kau kerahkan hutan-hutan di sini. Hewan-hewan di sini untuk menyerangku Ki. Kau tidak terima ketika ular besar melilit kakimu, lebah menyerangmu, kau tidak terima. Kau dendam kepada Ki Selamat. Siapa yang terima Ki? Aku diserang oleh binatang Ki. Siapa Alek, yang diterima? binatang-binatang tersebut tidak akan menyentuh tubuhmu Alek kalau kau berperilaku baik. Tetapi ketika kau memiliki niat ingin menghabisi Ki Selamat, ingin membakar padepokan, mengatakan gubuk Ki Selamat, maka hewan-hewan di hutan yang selama ini bersahabat dengan Ki Selamat tidak akan pernah tinggal diam. Makanya Aki bertahan di hutan ini Alek. Kenapa? Karena Aki memiliki banyak saudara, tapi tidak bersaudara dengan orang-orang busuk seperti kau Alek. Terserah kalian mau bilang apa. Tuh, Yang ini- jelas. Aku berdiri di jalanku sendiri. Aku berdiri di jalan kebenaran menurutku. Itu kebenaran menurutmu, tapi tidak di hadapan Ki Selamat Alek. Kebenaran itu hanya milik yang maha kuasa, bukan milik kalian. Karena manusia tempatnya salah, tempatnya hilaf. Tapi ketika kalian merasa paling benar sendiri di muka bumi ini, maka setan itu nyata pada diri kalian. Karena kebenaran yang kalian miliki hanya sebuah hawa nafsu, ingin menguasai dunia Alek. Menyingkirlah kau. Semua itu kenyataan Ki. Semua akan enak kalau ada uang Ki. Dan dengan menyingkirkan aku bisa mempunyai banyak uang Ki. Alek, Itu yang dijanjikan oleh mereka. Aki sangat tidak menyangka. Ternyata Mahesa dan Tesa sudah benar-benar mencuci otakmu. Apa yang keluar dari mulutmu tidak jauh dari kemewahan duniawi Alek. Itu yang ingin dicari Ki. Uanglah yang hanya bisa membuat kau tenang. Uanglah yang bisa membuat kau bahagia. Uanglah yang membuat kalian sempurna. Ingat Alek, uang itu hanya titipan di muka bumi ini dan tidak akan pernah sempurna hidupmu kalau kau tidak pernah merasa ikhlas menjalani kehidupan ini. Ingat, setan itu akan semakin merajalela Alek ketika hawa nafsu tidak bisa kau kendalikan. Hanya karena 1000 sertifikat itu gagal kalian dapatkan apabila Bos Gimun bertobat. Katakan padamu, orang baik pun kalau berkumpul dengan orang jelek, orang hatinya busuk akan menjadi busuk Ki. Dimanapun tempat kita berada. Jadi Aku menilai kalian itu busuk Ki. begitu Bos Gimun berada di padepokan di tengah-tengah santri banggi menjadi busuk. Karena apa? Karena dia berkumpul di kalangan orang busuk. Yang busuk itu otak kau Alek, bukan mereka. Kalian yang busuk Ki. Buktinya Bos Gimun ingin merubah hidupnya hanya karena dia tidak tahan menghadapi cobaan di dalam hidupnya. Karena kalian yang cuci otak Hei, Ki. Alek, kami tidak pernah mencuci otak Bos Gimun. Tetapi Aki sampaikan kepada Bos Gimun bahwa kita hidup tidak ubahnya hanya menebus sebuah karma. Apa yang kita tanam saat ini, insya Allah di kemudian hari itu yang akan kita petik. Ketika kita tanam sebuah kebaikan, insya Allah di kemudian hari kebaikan. Di hari-hari itu tidak ada kamus yang di mata kami. Tidak ada kamus di mata kami. Tidak ada kamu di matamu. Ya. Kamu itu akan datang di matamu. Kamu benar. Kamu itu akan datang di hadapan Ki Selamat. Sengaja. Kau yang kurang ajar sudah menghalangi langkah Ki Selamat. Karena kau. Pakai kepala kau. Emang pakai kepala Alek. Karena kau menyerangku dengan binatang Ki. Oh, karena aku menyerangmu dengan Aku terima binatang. kalau kau menyerang dengan Alek, aku sampaikan kepadamu. Sudah berulang kali aku sampaikan kepadamu Alek, bahwa binatang-binatang di hutan ini bisa saja aku perintahkan untuk mengeroyokmu Alek. Tapi kenapa aku belum memerintahkannya? Karena nyawa Ki Selamat merasa tidak terancam ketika kau seorang diri Alek. Apa kau ingin mencoba, ha? Jangan coba-coba. Ki. Jangan Ki. Jangan kau lakukan Ki. Jangan kau lakukan Ki. Kalaupun memang dia berniat jahat kepada Ki Selamat, lenyapkan dia dari hutan ini. Janganlah kau lakukan Ki. Jangan kau lakukan. Bagaimana? Apa sudah katakan Alek? Katakan. Serang terus.
Segang tikus. Pergi kau dari sini. Pergi. Kita Aku sudah mengingatkan lagi kawan. hentikan. Pergilah. Hentikan. Pergilah. Aku mau. Jangan sakiti kalian kalau orang ini tidak berdaya. Alek, Aki masih memiliki belas kasihan kepadamu, Alek. Bisa saja tubuhmu seperti genderuwo, Alek. Apabila dia terus menyerangmu, tubuhmu akan membesar. Bagaimana, Alek? Kau masih dendam kepada Islam? Seolah-olah kau yang benar, Ki. Kebenaran itu hanya milik yang maha kuasa, Alek. Tetapi ketika Aki tanamkan kepada diri keselamat bahwa Aki akan terus berjuang, yang insya Allah yang menurut keselamat itu sebuah kebaikan, maka itu akan terus Aki lakukan. Dan ingat, Alek, alam ini tidak akan merestui apabila kita tidak bisa memperlakukan alam ini sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, Alek. Jangan kau kira tumbuhan, rumput ini tidak bermanfaat, Alek. Rumput ini bisa tumbuh. Sudah pasti yang Maha Kuasa menciptakan rumput ini untuk apa? Untuk menjaga kelestarian, untuk menjaga lingkungan ini agar tetap bisa menahan air-air sehingga hutan ini bisa terjaga, Alek. Dan kalau aku punya lahan seperti ini, Ki, agar aku jadikan uang, Ki. Maka dari itu, dari kemarin, lebah, apapun itu menyerang kau, Alek. Karena apa? Kau berniat menghancurkan hutan ini, Alek. Sudah cukup, Mahesa, diserang dari kumbang itu. Dan yang kedua, kau, Alek, jangan sampai, Alek, mereka benar-benar membawamu terbang ke atas pohon, Alek. Seandainya itu terjadi, bisa saja tubuhmu seperti genderuwo, bengkak, Alek. Semua itu tidak akan terjadi kecuali kau tidak memerintahkannya. Keras kepala kau, Alek. Aku sudah sampaikan secara baik-baik, tapi kau tetap keras kepala. Jangan sampai, Alek. Aku membayangkan jika aku punya ilmu kesaktian sepertimu, Ki. Alangkah banyak uangnya aku, Ki. Alek, kita bicara baik-baik, Alek. Apa kau katakan tadi? Seandainya kau bisa menguasai semua ilmu di muka bumi ini, alangkah banyak uang yang kau dapat. Ya, Ki. Ya, kumbang-kumbang hewan-hewan semua bisa menurut kepadaku, Ki. Alek, aku sampaikan kepada kau, Alek. Alam ini tidak akan pernah menurut kepada kau, Alek. Binatang itu tidak akan pernah menurut kepada orang-orang yang berjiwa berhati busuk, Alek. Karena apa? Dia akan bisa bersaudara dengan orang-orang yang memiliki keikhlasan, rasa welas asih, memperlakukan semua ciptaan dari Yang Maha Kuasa sebagai dia bagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Ki Selamat tidak pernah mencabut satu butir rumput pun apabila tidak Aki butuhkan, Alek. Tetapi bila Aki membutuhkannya, maka rumput itu akan menjadi bermanfaat. Bisa saja dia menjadi obat, bisa saja dia menjadi pakan ternak. Itulah cara kita memperlakukan alam ini agar kita bisa bersahabat dengan alam ini, Alek. Tetapi apabila kalian yang menguasai, apa yang akan kalian jadi? Kalian babat, kalian gusur semua hanya untuk apa? Membangun sebuah diskotik, membangun sebuah bar. Yang itu seolah-olah kalian akan mendapatkan sebuah kesempurnaan di muka bumi ini. Alek, kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa, Alek. Bukankah itu memang lebih bermanfaat, Ki? Buat halayak ramai, Ki. Keras kepala, memang kau keras kepala, Alek. Sengaja. Diskotik itu bermanfaat untuk mata-mata keranjang, Ki. Kau tahu? Oh, keranjang pun sudah memiliki mata. Kau tidak tahu istilah, Ki. Keranjang sudah memiliki mata. Bos Timun ingin kau bebaskan. Gimun, Ki. Gimun, bukan Timun, kau tahu? Kalau di hadapan Kiselamat, Bos Kimun itu tidak ubahnya si Timun yang dicuri dari kancil, yang dibawa ke pasar. Karena saat ini tidak ubahnya dia itu Timun, sampah di hadapan Kiselamat. Tetapi ketika dia meniatkan dirinya untuk berubah, disitulah Aki melihat bahwa dia ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosanya, dari semua perilakunya. Ketika dia akan menyongsong ajalnya, itu adalah jalan terbaik, Alek. Dan katakan padamu, Timun itu bisa membunuhku. Timun itu bisa membunuh, walaupun dia bisa Timun, Ki. Oh, Dia itu bos Kimun, ku tekankan padamu. Kau Itu seorang bos, Ki. kau masih berharap Bos Gimun bisa menghabisi Kiselamat? Kau masih berharap Bos Gimun bisa bersama kalian? Alek, Tentu saja, Ki. kalau Tentu kau saja kami menagih janjinya, Ki. janji itu apabila dia memenangkan pertarungan. Tapi apa yang terjadi? Dia kalah dari pertarungan dengan subscriber dan sahabat dari Bang Ray Lampung ini. Itu klaim mereka, Ki. Itu klaim Bang Ray. Tapi tetap kemenangan di kami, Ki. Itulah ketika kebenaran hanya milikmu, Alek. Kau tidak akan bisa menerima pendapat orang lain. Memang kau kurang ajar.
Ini Momol. Ketika kau klaim kemenangan itu hanya milikmu, Alek, maka keburukan yang akan kau terima di hadapan Kisramat. Aki hanya ingin mengajak kau untuk bertobat, Alek. Ikutilah jejak Bos Gimon. Tinggalkan Tesan, tinggalkan Mahesa, karena dia sumber masalah di kehidupanmu, Alek. Aku tidak akan meninggalkan mereka karena itu adalah sumber pendapatan, sumber uang. Kecuali kalian mengeluarkan sekepok uang Alek, untukku dan aku akan berhenti menindas-nindas. memang otakmu sudah dicuci dengan uang, Alek. Tidak ada yang lain di otakmu, makanya kau begitu marah ketika 1000 sertifikat yang di tangan Bos Gimong gagal sampai ke kau, Alek. Itu karena kalian, kalian licik menipu Bos Gimon, Ki. Hei, kami tidak pernah menipu Bos Gimon, Alek. Jangan kau putar-balikan fakta, kebenaran itu. Karena kebenaran itu memang benar, sahabat dan beberapa yang memenangkan pertarungan ini. Bahkan kami tidak pernah ikut campur. Bahkan semua aturan dari Bos Gimon kami ikuti. Tidak boleh promo, tidak boleh ini dan itu. Bahkan tidak boleh orang sekitar. Bahkan ketika Mahesa, Janggar dan Supeng menyekap orang-orang di sekitar Padepokan yang ingin membeli madu, Tapi tetap kalian promo, Ki. Bang Re promo. Apa itu namanya niat baik? kurang aja kau. Kurang aja kau. Kesombonganmu akan menghancurkan dirimu sendiri, Alek. Aku tidak sombong. Aku berbicara fakta. Semua yang hidup di dunia ini membutuhkan uang, Ki. Kau tahu? Tanya kau berbicara keselamat, bisa dengan rasa sedikit welas asli, Alek. Mungkin keselamat Berhenti kau. Jangan kemana-mana kau. keselamat Aku tetap akan menghalangimu. keselamat tidak akan menghajarmu, Alek. Tetapi ketika kau membabi buta menyerang keselamat, jangan serahkan keselamat. Kenapa, Ki? Sudahlah, Alek. Daripada Aki menghajarmu, Aki akan kepada pokok saja. Aku akan menghalangimu, Ki. Itu kau. Masih kau ingin berkeras hadapan keselamat? Kurang aja kau. Kesombongan memang tidak ada yang lain pada diri kalian. Kebenaran hanya milik kalian. Ini saja, Ki. oh. Kalau kau tetap keras kepala, Alek, aku akan menghajarmu habis-habisan di sini. Alek, apakah kau masih tetap pada pendirianmu? Ini mau. Aku tetap pendirianku, Ki. Ini Kalau kau tetap pada pendirian, jangan kau ganggu-ganggu lagi Bos Gimon, Alek. Kalau kau mengganggu Bos Gimon, maka kau orang pertama yang apa sih? semua tidak akan terjadi, Ki. Kurang aja kau, Eka. Ini mau marah, kan? Kurang aja kau. Kurang aja kau. Aku sabar menghadapimu, tapi kau harus balap. Alek, kau lihat, Alek. Ini salah satu tempat ketika orang tidak pernah merasa salah, Alek. Jangan sampai kau akik tanam di hutan ini. Kubur siapa nih, Ki? Kau kubur siapa yang kau kubur di sini, Kau Ki? tahu, salah satu orang yang pernah ingin membakar gubuk Keselamat, bahkan dia menyantet Keselamat, menyerang Keselamat, meneluh Keselamat, maka orang yang akan kuburkan hidup-hidup di sini. Itu tidak mungkin, Ki. Bahkan dia hampir 10 kali mengirimi bola api ke gubuk Keselamat. Ini Aki hanya memberikan gambaran. Beruntung sekali kau menghadap Keselamat di dekat kuburan yang pernah kita tanamkan. Orang yang sudah coba-coba menyerang santai dan teluh ke gubuk Kau Keselamat. berdosa, Ki. Kau berdosa mengubur orang, Ki. Apakah tidak lebih berdosa, Alek, apabila Aki membiarkan dia menyantet, meneluh semua orang yang menghalangi langkahnya? Aki khawatir sekali, Alek. Jangan-jangan salah satu ataupun salah dua dari 2000 preman tersebut memiliki keahlian, memiliki keilmuan untuk menyerang jarak jauh. Itu yang
Aki khawatirkan. Karena dari semalam Gubuk Selamat memberikan firasat untuk lebih hati-hati. Karena Aki lihat ada sekelebatan cahaya merah mengitari Gubuk Selamat. Itu sebagai pertanda bahaya apabila Ki Selamat tidak hati-hati. Maka dari itu Aki ingin ke Padepokan agar apa? Agar kami lebih waspada lagi. Dan ternyata kau menghalangimu di dekat orang yang pernah kita tanamkan hidup-hidup ketika dia coba-coba menyantet Ki Selamat. Aku tidak takut, Ki. Aku tidak takut walaupun kau. Jangan sampai kuburan liar ini, Alek, menjadi sebelahnya kuburanmu, Alek. Itu semua tidak akan mungkin. Tidak lewat depan, kami lewat Justru belakang. itu, Alek. Kau lihat, batu nisannya pun bisa hancur, Alek. Karena dia tidak diterima dari bumi. Karena perilaku bejatnya membunuh orang-orang yang tidak berdosa dengan teluh dan santetnya. Itu pekerjaannya, Ki. Itu adalah dukun, Ki. Kau tahu, kan? Memang Itu pekerjaannya. Itu pekerjaan yang buruk apabila dia menghabisi orang-orang yang tidak bersalah dan berdosa. Dia hanya diperintah dari uang. Sama sepertimu, Alek. Jadi Aki berharap jangan sampai di sebelah kuburan satu ini adalah kuburan kau, Tesen dan Mahesa. Semua itu tidak akan terjadi. Semua itu tidak Itu akan pun terjadi. yang disampaikan dari dukun santet ini, Alek. Ketika dia coba-coba menghabisi Ki Selamat. Karena apa? Karena Ki Selamat selalu menghalangi orang-orang yang ingin menyerang Padepokan. Sehingga dia mendatangkan semua orang untuk menghabisi Ki Selamat dari jarak jauh. Dan Semua akan kami lakukan. untuk ketika membasmi. dia mendatangi Gubuk Ki Selamat, karena tidak terima setiap santet dan teluhnya, Aki kembalikan kepada dirinya. Dan dia mengajak Ki Selamat bertarung sampai mati. Dan inilah buktinya, Alek. Sombong kau, Ki. Kau lihat, Di atas sengaja. langit masih ada langit, Ki. Justru itu, Alek, Aki peringatkan kepada kau, Alek. Inilah yang tertanam ketika dia merasa paling hebat, Alek. Aki ingatkan kepada kau, di atas langit memang masih ada langit. Sengaja makanya Aki buat panjang sebagai simbol bahwa perjalanan hidupnya panjang dengan dosa-dosanya, Alek. Jadi Ini mau mati. Ini mau mati. Sengaja kau. aku bersimpu padamu. Berikan aku kekuatan. Oh, aku tahu. Kau mendapat signal dari pusaka bahwa kau harus bersimpuh di kuburan ini agar kekuatanmu bertambah. Kurang ajar. Ternyata memang dia juga menggunakan darah perawan sama seperti pusakamu. Alek, kurang ajar. Aku tidak akan membiarkan kekuatan dari kuburan ini keluar untuk membantumu, Alek. Kau mau Alek? Hah? Terlalu keras kepala kau. Hah? Jangan sampai kuburan ini menjadi tempatmu terakhir, Alek. Aki menginginkan kau menjadi orang lebih baik lagi. Tapi apabila keras kepalamu, Alek, tetap seperti ini, jangan salahkan Ki Selamat. Aku merasa berdiri di jalanku diriku sendiri yang menurutku benar. Alek, bahkan Aki sempat mengusir ratusan orang yang datang ke tempat ini. Karena apa? Karena mereka memohon sesuatu yang tidak pantas agar mereka sempurna di duniawi. Termasuk mat bengkel. Bahkan Aki usir dari tempat ini. Bahkan saudaramu, siapa yang sering kau di hutan? Siapa yang sering dulu? Abah Yoka tidak nampak pada itu. Abah Yoka saat ini sudah memilih jalan untuk mengabdikan dirinya di alam ini, sehingga dia berpindah-pindah tempat. Makanya pernah suatu saat bertemu dengan Ki Selamat, dan dia bersyukur bertemu dengan Ki Selamat karena banyak pelajaran yang bisa dipetik ketika kita bersatu dengan alam. Salah kepada kau. Wow, ini salahmu. Akan aku basmi dia. Jangan pernah kau coba-coba untuk membasmi Abah Yoka ataupun Bambang Tomblok. Karena kalian Semua akan kami basmi. nih mau. Ini mau. Semua akan kami basmi yang menghalangi kami. Kau akan aku seret ke Padepokan. Karena kau sudah terlalu lancang ikut campur urusan Bos Gimon ini. Tidak. Hah. Jangan seret. Jangan Kau seret. akan ambil kami ke rangkeng seperti Bos Gemon, Sopeng, Pegdi, Janggar, dan yang lainnya. Karena kau tidak akan pernah tahu. Jangan seret aku. Aku tidak mau miskin seperti kalian. Ngajak kau. Kau tidak mau miskin. Kau.
Aku masih beri kesempatan kepadamu, Alek. Duduk kau sini, Alek. Kau Aki seret atau kau gagalkan rencana menyerang Padepokan. Bagaimana? Hah? Akan berjalan pada baik-baik. Baiklah, Aki beri kesempatan kedua kepadamu, Alek, untuk berbicara kepada Selamat. Tetapi apabila apa yang Aki bicarakan tidak kau dengar, Alek, Aki akan menyegetmu ke Padepokan dan mengkerangkengmu seperti Bos Gimon, Mahesa, Janggar, Supeng. Akan aku munculkan semua ini. Kalau memang Bos Gimon kalian lepaskan, 1000-2000 preman itu tidak akan menyerang Padepokan itu. Oh, jadi kalau Bos Gimon dilepaskan, Lebih baik kalian lepaskan Bos berarti Gimon. pilihannya cuma dua, Alek. Kau akan seret kepada Bang. Ikut kau ke Padepokan. Ikut, Alek. Ikut. Aku akan menjagatmu. Pegang aja kau. Apa yang menyebut mata Selamat? Kenapa mata Selamat menjadi gelap? Astagfirullahaladzim. Kekuatan apa yang ada pada Alek? Astagfirullahaladzim. Kenapa Aki tidak boleh menjaga tubuh Alek? Ayo kameramen, kita lanjutkan perjalanan. Aki akan menuju kepada Padepokan dari Banggai Lampung. Ayo kameramen, hati-hati kameramen, karena ini sudah di pinggiran kampung. Ayo kameramen, jangan sampai Alek tadi malah mendatangkan 2000 preman tersebut menghalangi langkah Selamat. Ini jalan yang biasa Aki menuju ke Padepokan. Ayo kameramen, hati-hati tapi karena Alek tadi masih berkeliaran di sini. Aki yakin di sini ada Tyson dan Mahesa. Bahkan 2000 preman yang didatangkan dari mereka ini mungkin sebagian sudah ada di pinggiran hutan ini. Ayo kameramen, jangan sampai kita lengah. Aki tidak menyangka, tapi kenapa langkah Selamat ini berat sekali, kameramen? Kita beristirahat dulu di sini, kameramen. Jangan sampai kita lengah. Ya, sahabat-sahabat ya. Aki berharap ya, doa dari sahabat-sahabat agar segala urusan Selamat ini dipermudah ya. Aki tidak ingin permasalahan ini semakin bertahun-tahun dan semakin membuat kacau dunia ini. Aki berharap Bos Gimon ini memang benar-benar bertobat, karena Aki yakin ya, ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik, yang insya Allah itu yang akan dilakukan Bos Gimon, maka dia akan lebih baik dari seorang yang ahli ibadah pun ketika dia mati dalam keadaan buruk. Tetapi ketika Bos Gimon selama ini berbuat jahat dan zalim, tapi ketika dia dilempar ke laut sudah dalam keadaan baik, insya Allah Aki yakin dia akan diberikan kemudahan dari Yang Maha Kuasa. Karena dia mungkin sudah menyadari saat ini bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah keburukan, adalah sebuah kesesatan. Makanya sering Aki sampaikan kepada Perdi, Bos Gimon, Janggar, Supeng, bukan berarti Tuhan jahat kepada kalian, tetapi apa yang kalian lakukan saat ini adalah hasil dari apa yang sudah kalian perbuat selama ini. Ketika kalian menghakimi semua orang salah di hadapan kalian, maka Yang Maha Kuasa pun akan merendahkan diri kalian, karena itu hasil dari apa yang sudah kalian tanam selama ini. Ya sahabat-sahabat, sekali lagi Aki sampaikan ya, Aki akan menuju ke Padepokan dan menyampaikan apa rencana dari Mahesa ya, apa yang sudah direncanakan dari Bos Gimon. Karena Aki sebenarnya masih ada sedikit kekhawatiran dengan perilaku antek-antek Bos Gimon ini. Kenapa? Ketika mereka semua dikerangkeng, Mahesa, Tyson mengumpulkan 2000 preman hanya untuk membebaskan Bos Gimon. Karena Aki sadar Tyson ini akan kehilangan 1000 sertifikat yang dijanjikan dari Bos Gimon apabila dia memang benar-benar dihabisi dan dilempar ke laut. Maka dia menggunakan segala cara untuk membebaskan Bos Gimon agar apa? Agar hasil yang selama ini didapatkan bisa mereka nikmati. Tapi insya Allah ya sahabat-sahabat, berkat doa dari sahabat-sahabat yang yakin bahwa sahabat ini adalah orang-orang baik, apa yang akan kita niatkan akan dimudahkan dari Yang Maha Kuasa ya. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, walaupun kita tidak pernah berdapat muka,
Tetapi ketika kita ditautkan dengan doa saling mendoakan tentang kebaikan, aku yakin sahabat-sahabat dari Bangkai Lampung ini adalah saudara dari Kiselamat. Ya sahabat-sahabat, ikuti terus ya perjalanan Kiselamat ini dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kiselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena aku yakin subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan terbaru dari Kiselamat. Apabila ada tutur kata Kiselamat, perilaku Kiselamat, ucapan Kiselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya, karena Aki menyadari bahwa Kiselamat ini tempatnya salah, tempatnya hilaf. Kebenaran hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam ini. Apabila ada sedikit tuntunan ya yang Aki tampilkan, silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya, karena sisi buruknya berasal dari Kiselamat, orang yang tempatnya salah, tempatnya hilaf ini. Pesan Kiselamat yang tidak pernah lelah Aki sampaikan, dimanapun keberadaan Kiselamat ya, dimanapun Aki berdiri, sayangilah, muliakanlah kedua orang tua kita, karena Aki meyakini bahwa orang tua itu adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Jangan pernah kita sakiti, jangan pernah kita gores hatinya kalau kita tidak ingin mendapatkan murka dari Yang Maha Kuasa. Jangan pernah kita menjadi anak durhaka. Apabila itu menimpa diri kita, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan menyertai kita dari dunia dan sampai akhirat. Begitupun sebaliknya, ketika kita bisa membahagiakan, memuliakan kedua orang tua kita, insya Allah aku yakin kita akan diberikan barokah, keselamatan di dunia dan akhirat. Karena kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini tanpa ada kedua orang tua kita. Maka dari itu jangan pernah kita sia-siakan, jangan pernah kita sakiti ya sahabat. Itulah yang bisa kita sampaikan ya. Tegakkan sholat, berbanyak salawat, mudah-mudahan ya kita akan diberikan barokah di dunia dan akhirat. Ya, Aki tutup video ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.